Jadi dek, kalau kamu ngelihat ada teman-teman kamu yang pada punya pacar, jangan kamu ngerasanya, saya iri, saya kapan ya? Saya kok nggak pernah ditaksir orang. Ustazah doain dong, biar saya ditembak. Saya kaget setengah mati waktu dengernya. Ini istilahnya adik-adik zaman sekarang kan gitu kan. Dia nembak gue. Kena enggak? Pas di jantung. Saudaraku sekalian saya muliakan. Ketika kamu melihat kawan-kawanmu pacaran gitu. Adik-adikku sayang, anak-anakku sayang. Cobalah untuk seperti yang kamu tadi sampaikan. Bangun di sepertiga malam terakhir, saat-saat intim antaramu dengan Allah SWT. Salatlah beberapa rakaat. Kemudian beristighfarlah sesudah salatmu. Kemudian bersolawatlah kepada Nabi besar Muhammad. Kemudian ucapkanlah sesudah kamu bersolawat beberapa solawat. Sampaikanlah, ya Rasulullah, saya umatmu. Teman-teman saya pada mulai punya pacar, wahai Rasul. Tapi saya tidak mau melakukannya, andai pun ada yang datang mendekati saya. Karena saya berharap menjadi umat yang kau terima cinta dari saya untukmu. Ya Rasulullah, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayangmu. Lihatlah diriku, wahai Rasul, yang selalu berucap, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Engkau utusan Allah untukku. Aku hanya akan memperkenankan hatiku untukmu ya Rasulullah. Berkenanlah ada dalam hatiku untuk aku mencintaimu. Itu enak. Itu enak. Kemudian rasakan betapa damai cintanya. Rasakan. Begitu indah cintanya, rasakan. Begitu indah kasih sayangnya saat itu. Kamu akan menjadi seseorang yang setiap kali disebutkan namanya, lisanmu akan segera bersolawat padanya. Saat itu, kamu akan mencari-cari tahu tentangnya. Kamu akan hadir di majelis-majelis yang mengingatkanmu kepadanya saat itu. Kamu akan menjadi seseorang yang air matamu berlelehan ketika kamu berucap, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saudaraku sekalian saya muliakan, saat itu Allah akan menghadirkanmu untuknya dan Allah akan menghadirkannya untukmu. Hidupmu akan jauh lebih bahagia. Tak akan lagi kamu segitunya mengejar-ngejar cinta manusia. Sebab cinta manusia terindah telah berhasil kamu rasakan. Makanya teman-teman, kalau kamu bisa sedalam itu cinta sama orang, kamu merasa nih sekarang nih, saya kok bisa dalam banget ya Ustazah cinta sama orang.
Itu pasti. Karena kamu belum dalam cintanya kepada Nabi Muhammad. Atau bahkan belum cinta kepada Nabi Muhammad. Orang kalau udah kenal cinta sama Nabi Muhammad, sama yang lain biasa-biasa aja. Ustazah maksudnya dia gak bisa cinta sama suaminya. Urusan lain nih. Dia cinta sama suaminya, tapi cintanya biasa-biasa aja. Gak akan ada ceritanya, suami saya nih sekarang jatuh cinta perempuan yang lain. Cinta ditolak, sianida bertindak. Gak ada. Gak akan ada ceritanya, orang kalau udah cinta sama Nabi Muhammad di hatinya nih gede teman-teman. Gak akan ada ceritanya sampai dia itu berusaha cari tahu kemana pergi suaminya. Kemudian kau besar cintanya nih kepada Nabi Muhammad SAW, gak akan ada ceritanya juga gitu. Dia sakit hati kepada perempuan, sakit hati yang besar banget pada perempuan yang suaminya jatuh cinta lagi kepadanya sampai bikin dia akhirnya, jadi suami saya bisa selingkuh, saya juga. Gak akan ada ceritanya kayak begitu. Perempuan yang punya cinta besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak akan ada ceritanya. Ini hidung kurang mancung, biar suami saya tambah seneng dah sama saya operasi plastik. Enggak akan ada menghalalkan segala cara demi untuk suami, enggak ada. Kenapa gitu? Sebab saya baca dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Orang mukmin gak akan pernah besar cintanya kepada apapun dan siapapun, sebab orang mukmin cintanya yang terbesar kepada Allah. Orang mukmin cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah penuh seluruh ruang hatinya. Hingga dia tidak akan pernah mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ada, biasa-biasa aja. Gede cintanya, tapi bukan kepada manusia selain Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kamu ngerasa cinta kamu gede sama siapapun, coba liatin. Hati kamu belum gede cintanya kepada Allah, belum gede cintanya kepada Rasulullah. Gedein cinta kamu sama Allah dan Rasulnya. Nah, tenang hati kamu. Tenang jiwa kamu teman-teman. Insya Allah. Jadi mencintai dalam diam gimana Ustazah? Bagus. Jika kamu mencintai yang seharusnya dicinta. Nabi Muhammad dan Tuhannya Nabi Muhammad. Allah subhanahu. Tapi mencintai manusia-manusia yang punya kekurangan sepertimu juga. Mencintai orang-orang yang kamu ketemu di sekolahmu, di tempat kerjamu. Enggak teman-teman. Enggak banget. Mencintai jelas-jelasan membawamu kepada perzinaan, mendekatkanmu kepada keharaman, mendekatkanmu kepada zina dan membuatmu mengerjakan semua yang haram-haram. Mencintai dalam diam membuat hatimu semakin tersiksa. Membuat hatimu semakin perih. Ngapain? Itu tuh penyakit, saudariku sekalian. Mencintai orang diem-diem gitu kan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Hanya akan berujung kepada kecewa demi kecewa, kecewa demi kecewa. Sebab bahkan kamu minta, kamu berjodoh padanya, kamu gak tahu. Kamu gak tahu. Adakah dia seperti yang kamu harapkan? Orang itu kan, maaf nih kan, kebanyakan dari kita nih kan pakai topeng. Kan begitu ya? Hakikat asli orang tersebut gak bisa kamu lihat dengan hanya kamu memandang wajahnya. Dengan hanya kamu
bicara berapa kali sama dia, nggak bisa. Kamu nggak tahu segala sesuatu tentangnya. Makanya sering saya sampaikan, saudaraku sekalian saya muliakan, orang pacaran bilangnya biar kenal, biar nanti nikah enak, udah kenal. Seberapa bisa kamu kenal? Banyak orang-orang pacaran 5 tahun, nikahnya 5 bulan. Banyak saudaraku sekalian. Diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu, diakhiri dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Diawali dengan tak ada perempuan lebih cantik darimu, diakhiri dengan semua perempuan cantik selain kamu. Sering saya sebut bahwa ini adalah cinta monyet. Cintanya habis tinggal monyetnya. Udahlah, terus